Shalom, selamat pagi sahabat GSIP yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam perenungan firman Tuhan bersama Gracia for Confession Channel. Saudaraku, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan kemarin dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ya saudara, ayat 1 hingga ayat 19. Saat ini kita akan meneruskannya dari pasal 20 hingga pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran firman menjadi kekuatan dan landasan hidup kami. Setiap kami berjalan, kami tidak meninggalkan Tuhan kebenaran firman-Mu, melainkan dituntun oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah terang dalam hidup kami yang memimpin pada jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama yang saya beri judul Makin Ditindas, Makin Merambat. Sebab saudaraku, ketika penindasan itu makin kuat, makin membawa pada kebinasaan, Yakobus saja dibunuh, tetapi firman Tuhan itu tidak gentar untuk terus diberitakan. Karena Tuhan mengutus orang-orang yang bukan main-main semangatnya. Dan saudaraku, jangan pedulikan dengan tekanan dan penindasan. Selama kita memberitakan Injil, selalu pasti ada keadilan dan pembelaan daripada Tuhan. Hanya saja jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Sebab orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan semakin ditindas, semakin merambat firman Tuhan itu semakin penuh dengan kuasa. Karena Tuhan tahu membela setiap kebenaran yang dia nyatakan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 20 hingga pasal 13 ayat yang ketiga berkisah seperti ini. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara, sampai di sini kita melihat bahwa tangan Tuhan turun di atas Raja Herodes, di mana dia ketika dia meninggikan diri, dia sudah mengenakan pakaian kerajaan, dia duduk di atas tahta, dia berpidato kepada orang-orang yang di sana dan dia dipuja-puja oleh rakyat yang bersorak berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia pasti akan direndahkan. Dengan semena-mena Raja Herodes Agripa I ini sudah membunuh Yakobus dan menindas begitu banyak rasul-rasul dan memasukkan ke penjara ya Petrus dan Yohanes, dia membunuh Yakobus, dia memasukkan lagi ke penjara Rasul Petrus, tetapi Tuhan melepaskan mereka. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja ini adalah raja yang dipilih oleh manusia. Ketika dia meninggikan diri, Tuhan merendahkannya. Bahkan ia ditampar malaikat karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kecongkakan mendahului kejatuhan, tinggi hati mendahului kerendahan hati, tinggi hati mendahului kehancuran. Amin. Kecongkakan mendahului kejatuhan dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa meninggikan diri, ia pasti akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, ketika Herodes mati, dia ditampar malaikat, dia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Mengenaskan seorang yang hidup tidak takut akan Tuhan, seseorang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, bahkan seseorang yang meninggikan diri, Tuhan pasti tidak akan meluputkannya dari kebinasaan. Akibat dari Herodes itu sudah mati, maka firman Tuhan makin bersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus.
Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas yang disebut Simeon yang disebut Niger, dan Lukis orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan harus terus disampaikan. Setiap orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, pasti akan ada waktunya ia akan dibinasakan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membukakan pelayanannya. Lagi pula, jangan mengusik orang yang diurapi, saudaraku, karena ketika mengusik orang yang diurapi, tidak akan luput. Daud saja tidak ingin menjamah Saul. Saul itu diurapi, dan Saul itu seorang yang hendak membinasakan dia. Amin. Apalagi ini rasul-rasul yang memberitakan Injil. Jangan sekali-kali menjamah orang yang diurapi. Sebab mereka yang menjamah orang yang diurapi itu tidak akan luput. Daud saja sangat menghormati Saul. Saul saja sudah mengalami kejatuhan, tapi dia tetap tidak mau menjamah orang yang diurapi. Apalagi rasul-rasul yang memberitakan Injil. Ketika Herodes mengulurkan tangan untuk menyuruh prajurit-prajuritnya membunuh Yakobus, maka dia tidak luput. Dan orang-orang yang menjadikan Stefanus itu mati sebagai martir, mereka juga tidak luput, saudara, dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan pernah menjamah hamba Tuhan yang diurapi, apalagi hamba Tuhan yang menjaga kekudusan. Daud berkata, saudara, lalu ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan Saul saja, seseorang yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada pengurapan di dalam dia, Daud tidak mau menjamahnya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan dan diurapi. Dan kita baca tadi Barnabas dan Saulus, orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Saya mau katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Dan para rasul itu tahu bahwa Herodes Agripa itu sudah membunuh Yakobus dan sudah memasukkan Petrus ke dalam penjara. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak balas jahat dengan jahat. Tetapi murka Tuhan ada di atas Herodes, dan dia membalas Herodes tepat pada waktunya. Yang menjadi tugas kita adalah beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Ingat, tugas kita bukanlah untuk membalas jahat dengan yang jahat. Karena orang yang diurapi itu pasti ada perlindungan daripada Tuhan. Tugas kita adalah terus memberitakan firman. Mereka tidak peduli dengan kematian Herodes, karena itu urusannya Tuhan. Mereka tidak peduli bagaimana Herodes dimakan cacing. Yang penting tugas kita adalah semakin memberitakan Injil. Dikatakan maka Injil tersebar makin luar biasa, saudara. Firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan makin tersebar, makin banyak didengar orang, makin banyak orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan balas dengan jahat. Ketika engkau sedang melayani, maka orang merancangkan hal yang jahat kepadamu. Fokus tetap pada pemberitaan firman. Beritakan firman. Dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara, ukuran baik atau tidak baik waktunya pada waktu itu, kalau dalam keadaan baik, kita diterima. Dalam keadaan tidak baik, kalau enggak kita dianiaya, kita dibunuh. Itulah keadaan tidak baik pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan menginginkan kita beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ada orang-orang yang keadaan tidak baik bagi dia waktu ketika dia tidak siap. Mereka mengatakan itu tidak baik waktu. Padahal pada zaman para rasul, keadaan tidak baik itu adalah mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami penolakan. Mereka mengalami dalam keadaan sakit. Mereka mengalami dalam keadaan ketakutan. Keadaan tidak baik pada waktu itu betul-betul merupakan keadaan yang urgent. Keadaan darurat. Nah, sekarang saudara, semua fasilitas tersedia. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan sarana, dukungan ekonomi, saudara, dukungan dana misi itu tersedia. Hanya karena kita
tidak mempersiapkan mental, tidak mempersiapkan diri, kita tidak mau memberitakan firman. Jangan seperti itu, saudara. Mari kita belajar untuk seperti para rasul. Baik atau tidak baik, siap sedialah untuk memberitakan firman. Dan tugas kita adalah nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, eh, kalau saudara di dalam pelayanan, terus saudara ditindas, saudara diprotes, saudara direndahkan, saudara didemosi, saudara nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya heran, ada hamba-hamba Tuhan ketika mereka mendapat tantangan, mereka kemudian pengen main pukul, pengen main hantam dan lain sebagainya, menggunakan cara-cara duniawi. Saudara, kita tidak dipanggil untuk balas jahat dengan jahat, tapi tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Belajar dari para rasul. Mereka tidak menodai kuasa urapan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka dengan balas jahat dengan jahat, tapi mereka dengan sabar menghadapi aniaya, dengan sabar menghadapi tekanan, bahkan pembunuhan pada hamba-hamba Tuhan. Dengan sabar segala sesuatu dilakukan. Supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada tahun 2025 ini memiliki komitmen yang baru, yaitu menjadi radikal. Beritakanlah firman, siap sedialah beritakan baik atau tidak baik waktunya. Kondisi tidak baik ini saudara, kita harus upgrade. Jangan hanya karena nggak mood, hanya karena pilek, hanya karena nggak ada uang, hanya karena nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Saudara tidak mau memberitakan firman. Saudara disuruh doa makan, saya nggak tahu berdoa. Disuruh beritakan firman, wah saya nggak belajar. Nah saudara tiap hari belajar, miliki kesaksian tentang Tuhan. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena Tuhan akan membela kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kekuatan baru. Apapun masalah pergumulanmu, saat engkau tunduk, setia, dan taat, maka Tuhan akan membela setiap umatnya. Semakin ditindas, semakin dikuatkan, semakin firman Tuhan merambat. Dan firman Tuhan semakin tersebar dan banyak orang yang menjadi percaya oleh karena orang-orang yang memberi diri dengan sungguh-sungguh. Bapak bawa kami menjadi orang-orang yang radikal dan orang-orang yang berani sekalipun menghadapi aniaya, tekanan dalam keadaan yang baik atau tidak baik, kami tetap setia beritakan Injil. Ini kerinduan kami di tahun 2025. Kami menjadi lebih lagi bayar harga, radikal, takut akan Tuhan, dan perlindungan dari Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kami. Tuhan mencukupkan apa yang kau perlukan, Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit, Tuhan memberikan engkau kekuatan baru, dan engkau menjadi lebih daripada pemenang. Semua yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat beraktivitas, saudara. God bless you.